Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Friaska Layinatunisa. Di sini saya perwakilan dari kelompok 7A. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Khairunisa Widiasari, yang kedua Fitria Rozatul Mawadah, yang ketiga saya sendiri Dinda Friaska Layinatunisa, yang keempat Lutfia Nur Latifah, dan yang kelima Rinta Novita Atmanegara. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai identifikasi alkaloid jenis nikotin pada tanaman tembakau secara kualitatif. Untuk yang pertama yaitu teori tentang alkaloid. Nah, ini adalah pengertiannya. Alkaloid itu sendiri adalah golongan senyawa organik yang banyak ditemukan di alam yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan mikroba. Senyawa ini mengandung sebuah atom nitrogen yang bersifat basa lemah, mempunyai cincin heterogen yang sebagian besar heterosiklik yang bersifat aktif, memiliki rasa pahit yang mempunyai efek fisiologis. Secara umum, penggolongan alkaloid terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama berdasarkan biosintesis asam amino, yang kedua berdasarkan ikatan nitrogen, yang ketiga berdasarkan struktur siklik dan asiklik, dan yang keempat ya berdasarkan struktur kimia inti alkaloidnya. Nah, bisa dilihat sendiri antara golongan 1 dengan golongan yang lain bisa dibedakan berdasarkan biosintesisnya, itu ada alkaloid sejati, pseudo alkaloid. Berdasarkan ikatan nitrogennya ada ikatan primer, sekunder, tersier, dan masih banyak lagi. Karena hampir semua alkaloid yang ditemukan di alam mempunyai efek fisiologis yang dapat digunakan sebagai obat seperti obat bius, obat penenang, obat kejang, dan masih banyak lain manfaat alkaloid. Nah, untuk itu pada praktikum kali ini jenis alkaloid yang diidentifikasi oleh kelompok kami yaitu adalah jenis alkaloid nikotin. Nah, nikotin sendiri ini adalah suatu jenis senyawa kimiawi termasuk ke dalam golongan alkaloid karena mempunyai sifat dan ciri-ciri seperti alkaloid. Nikotin adalah zat alkaloid yang berasal dari tanaman tembakau. Nikotin ini dapat dijumpai pada tanaman-tanaman lain seperti tomat, kentang, terong, dan sangat kecil alkaloid nikotinnya dibandingkan dengan daun tembakau. Nikotin ini tidak berwarna tetapi segera menjadi coklat atau berubah menjadi coklat apabila terkena dengan udara. Metode identifikasi. Metode yang digunakan saat mengidentifikasi alkaloid jenis nikotin pada sampel dengan menggunakan metode kualitatif yaitu dengan cara yang pertama adalah analisis kualitatif nikotin dengan menggunakan reagen cyanogen bromid. Yang kedua adalah analisis kualitatif nikotin dengan menggunakan KLT. Analisis cyanogen bromid. Pada analisis ini dilakukan dengan cara maserasi terlebih dahulu daun tembakaunya, kemudian diuji dengan menambahkan reagen cyanogen bromid. Hasil positif ditandai dengan perubahan warna menjadi kuning. Analisis KLT. Pada pengujian ini menggunakan seperangkat alat KLT. Prinsip kerjanya dengan cara mencampurkan dua pelarut yang berbeda sesuai dengan perbandingan, disinari di bawah lampu UV untuk mengetahui jumlah totalan noda yang ada. Pada praktikum kali ini alat dan bahannya, alat yang pertama yaitu gelas kimia, corong pisah, penangas uap, pipet polon, cawan porselin, kertas saring, PTIR, oven, seperangkat alat KLT, gelas ukur, kain kasa steril, dan cawan petri. Sedangkan bahan-bahannya yaitu daun tembakau, aquades, NaOH 25%, ether, KOH, magnesium anhidrat, diethil ether, metanol, reagen cyanogen bromid, dan yang terakhir enheksana.
Untuk cara kerjanya terbagi menjadi dua, yaitu cara kerja mengenai analisis menggunakan cyanogen bromid atau menggunakan uji cyanogen bromid, dan analisis menggunakan uji kromatografi lapis tipis. Nah, cara kerja menggunakan analisis cyanogen bromid yaitu yang pertama dengan pembuatan ekstraksi daun tembakau terlebih dahulu. Nah, daun tembakau ini diekstraksi menggunakan metode maserasi menggunakan pelarut metanol. Nah, maserasi sampel ini dilakukan menggunakan pelarut metanol sebanyak 50 ml selama 5, 10, 15, 20, 25 menit. Hasil ekstraksi tersebut diujikan menggunakan reagen yaitu cyanogen bromid. Nah, untuk hasil positifnya, larutan akan berubah menjadi kuning. Dan untuk cara kerja yang kedua yaitu analisis kromatografi lapis tipis. Nah, untuk kromatografi lapis tipis ini sendiri, cara kerjanya itu ekstrak nikotin yang diperoleh dilarutkan menggunakan pelarut di etil ether yang sebelumnya ditotolkan pada plat KLT. Nah, di mana plat yang digunakan telah diaktifkan dengan dimasukkan ke dalam oven selama beberapa menit untuk menghilangkan kandungan air. Untuk selanjutnya yaitu dibuat garis baseline dan garis atas dengan diameter baseline itu 0,5 cm dan garis atas itu 0,3 cm. Kemudian pipa kapiler dimasukkan ke dalam wadah ekstrak nikotin dan ditotolkan ke plat KLT-nya. Nah, untuk selanjutnya kemudian itu dimasukkan ke dalam chamber dan ditutup dengan kaca. Diperhatikan saat pelarutnya naik ke plat secara perlahan-lahan, dijaga agar pelarutnya sampai pada garis atas. Nah, kemudian plat diangkat dan disinari dengan lampu UV. Nah, itu adalah cara kerja analisis kromatografi lapis tipis. Hasil penelitian. 1. Analisis menggunakan reagen cyanogen bromide. Sebelum diuji, daun tembakau diekstraksi terlebih dahulu dengan menggunakan metode maserasi. Berikut adalah gambar maserasi dari ekstrak daun tembakau. Setelah sampel hasil diekstraksi diuji menggunakan cyanogen bromide, hasilnya ada pada grafik berikut. Berdasarkan grafik uji cyanogen bromide di atas, dengan metode maserasi diperoleh nikotin terbaik pada menit ke-25. Sedangkan pada metode maserasi coupling elektrosintesis diperoleh hasil terbaik pada menit 25. Grafik tersebut menunjukkan adanya persamaan menit. Kedua yaitu analisis KLT. Dari uji KLT diperoleh hasil bahwa ekstrak nikotin yang diujikan belum murni, ditandai dengan terbentuknya dua noda pada plat saat diperiksa di bawah sinar UV yang mengindikasikan adanya pengotor. Hasil KLT ekstrak nikotin yang disinari dengan UV menunjukkan terbentuknya dua noda seperti pada gambar. Pada praktikum kali ini mengidentifikasi alkaloid jenis nikotin pada tanaman tembakau. Nikotin yang terkandung dalam daun tembakau dapat diekstraksi dengan metode maserasi, coupling elektrosintesis pada pelarut metanol yang menghasilkan warna kuning pekat. Pada metode maserasi coupling elektrosintesis akan terjadi perubahan senyawa yang diinginkan. Penggunaan metode ini sangat sederhana dan banyak digunakan oleh para peneliti untuk mensintesis bahan alam ekstraksi daun tembakau dengan metode maserasi coupling elektrosintesis menghasilkan senyawa nikotin dengan positif adanya warna kuning pada uji kualitatif cyanogen bromide. Pada analisis KLT dilakukan isolasi senyawa nikotin dengan mereaksikan tembakau dengan katalis KOH, diperoleh hasil ekstrak sebesar 0,6053 gram. Hasil analisis berdasarkan uji KLT dari ekstrak nikotin diperoleh menjadi dua noda. Sedangkan pada analisis FTIR,
Gugus dari senyawa nikotin terdapat gugus pengganggu, yaitu gugus H2O.